Kereta rel listrik atau KRL, komuter lain, merupakan salah satu moda transportasi yang paling diminati oleh masyarakat kota, khususnya di Jabodetabek, sebab KRL komuter lain merupakan transportasi yang cepat, bebas dari macet, murah, dan menjadi andalan bagi pekerja hingga pelajar. KRL komuter lain, arah Tanah Abang di Stasiun Duri gitu ramai oleh penumpang, khususnya di gerbong khusus wanita. Pada rangkaian ini ada 2 gerbong yang dikhususkan untuk wanita, yakni paling depan dan paling belakang. Saat kereta datang dan pintu otomatis terbuka, penumpang di dalam sudah terlihat seperti akan tumpah keluar. Tampak penumpang yang sudah berada di dalam kereta tersebut tidak ingin bergeser ke dalam, sehingga penumpang yang ingin masuk pun berdesak-desakan masuk, hingga dorong-dorongan terjadi. "Masuk dong yang di depan pintu. Ke dalam kan masih bisa," ujar salah seorang penumpang di Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Padatnya penumpang membuat kaki sulit bergerak, meski hanya setengah langkah. Terdapat pula seorang penumpang yang tengah hamil, ibu membawa balita, dan lansia yang susah mendapatkan bangku prioritas yang telah disediakan pihak KRL komuter lain. Salah satunya Farah, ia mengatakan hampir setiap hari selalu menggunakan jasa KRL komuter lain, dan memilih di gerbong campuran daripada gerbong khusus wanita. Walaupun gerbong tersebut sangat ramai. "Saya naik dari Tangerang mau ke Sudirman. Kondisi hamil ini sangat sulit buat saya untuk masuk ke gerbong khusus wanita. Kadang saya sering milih ke gerbong campuran daripada khusus wanita. Bangku prioritas saja masih susah saya dapatkan jika di gerbong wanita," paparnya. Ia mengungkapkan, penumpang di gerbong wanita ini terlalu ganas, sehingga memilih pindah ke gerbong campuran. Bahkan, dia sempat terdorong ke dalam ketika ingin keluar dari KRL komuter lain. "Saya pernah terdorong ke dalam lagi, padahal saya mau turun, parah pokoknya," ungkap dia. Farah menyatakan, tak hanya di jam sibuk gerbong khusus wanita ramai penumpang. Di luar jam sibuk pun, gerbong ini tak pernah sepi, terkecuali pada malam hari. Aulia, 21 tahun, mahasiswi Universitas Indonesia, rutin naik kereta tiap pagi dari Bekasi menuju kampusnya. Dalam perjalanannya selama ini, banyak hal yang dilihat Aulia di gerbong wanita. Ditemui saat transit di Stasiun Manggarai, Aulia, yang naik dari Stasiun Bekasi, mengatakan lebih mengutamakan naik di gerbong wanita dibanding yang campur. Kalau kondisinya memungkinkan, ia masuk, kalau enggak sih mendingan ke gerbong campur. Soalnya, malas dengar ibu-ibu ngedumel. Dan lebih padat aja gitu, karena numpuk depan pintu, nggak ada yang mau geser ke dalam, kata Aulia. Penumpukan penumpang di pintu gerbong jadi masalah tersendiri. Penumpang yang hendak keluar jadi kesulitan, sehingga terpaksa mengarahkan tenaga untuk mendorongnya menghalangi. Paling sering tuh misalkan lagi penuh terus kita mau turun, tapi yang depan pintu tuh nggak mau ngalah buat minggir, atau turun dulu. Alhasil, jadi maksa keluar sampai ngedorong yang depan pintu. Kalau nggak gitu, yang ada kebablasan, tuturnya. Sebenarnya, kata Aulia, kondisi di gerbong wanita terasa ganas hanya pada jam padat pagi dan sore hari. Saat jam padat, tutur Aulia, para penumpang perempuan berdesakan. Tak jarang saling memaki demi bangku kosong. Contohnya di stasiun Buaran, kan sudah penuh banget, tetapi masih pada maksain masuk. Dan dibantuin sama satpamnya sampai didorong ibu-ibunya biar masuk.
Sementara yang di dalam kereta, sudah pada kesakitan kegencet. Akhirnya pada marah-marah, adu bacot sesama ibu-ibu. Ada yang suka bilang, kalau enggak mau sempit, ya naik mobil pribadi sana, gitu, tutur Aulia. Aulia mengatakan gerbong campur dalam beberapa hal terasa lebih nyaman. Kalau di gerbong campur iya, mereka dikasih tempat duduk. Kalau gerbong wanita kadang di bangku prioritas sudah penuh. Tapi yang bangku biasa pada enggak mau ngalah. Akhirnya dianterin ke gerbong campur biar dapat duduk, ujar mahasiswi ini. Penumpang lain, seorang pegawai bank pelat merah, Afuni, 27, lebih maklum dengan kondisi ganas di gerbong wanita. Perempuan yang biasa naik KRL dari stasiun Jatinegara ke Serpong ini menerima risiko berdesakan di kereta. Kan tarifnya murah, sudah gitu nempuh jaraknya cepet. Jadi, ya sudah, ujar Afuni yang juga ditemui di stasiun Manggarai. Afuni mengaku tak pernah mengalami kejadian buruk selama menggunakan KRL. Namun, dia mengakui, ego para penumpang perempuan lebih tinggi. Kebanyakan egonya pada tinggi, jadi suka pada enggak mau ngalah. Kadang sampai enggak ngasih duduk sama orang tua, mungkin karena mereka juga capek kali ya. Butuh duduk, ujarnya. Kesaksian soal tak ramahnya gerbong khusus wanita di kereta rel listrik atau KRL komuter lain bermunculan usai aksi perselisihan dua perempuan menjadi viral. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendesak agar keberadaan gerbong khusus wanita ditinjau ulang. Gerbong khusus perempuan perlu dievaluasi, kata Komisioner Komnas Perempuan Indrianti Suparno kepada wartawan. Komnas Perempuan memandang penyediaan alat transportasi yang ramah untuk perempuan memang menjadi tugas pemerintah. Namun bukan berarti solusi kereta khusus wanita atau KKW adalah harga mati. Gerbong khusus perempuan bukan solusi terbaik, kata Indri. Gerbong dengan warna pink itu ternyata tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan. Sikap toleransi antar perempuan malah sulit terbangun. Awalnya, gerbong itu disediakan sebagai langkah praktis, memberi rasa aman pada perempuan dari pelecehan seksual. Gerbong itu dalam perspektif perempuan adalah tindakan khusus afirmasi sementara, supaya tidak ada pelecehan, kata dia. Kini sudah saatnya melangkah lebih maju lagi. Penyediaan gerbong tak hanya diperlukan sebatas berdasarkan jenis kelamin, namun perlu lebih spesifik menurut kebutuhan, yakni kebutuhan penumpang perempuan hamil, penumpang penyandang disabilitas, hingga kaum lansia, semua perlu mendapat gerbong khusus. Kalau tidak ada penataan seperti itu, sulit mereka untuk bertoleransi, kata Indri. Indri menyadari suasana agresivitas sesama perempuan timbul karena merasa sama-sama butuh tempat dalam gerbong. Simpatik dan toleransi yang bisa didapat di gerbong umum bercampur kaum pria justru sulit ditemukan di gerbong perempuan. Kasus ini, di saat perempuan memilih gerbong khusus yang dibayangkan dapat rasa aman dari sesama, justru sulit mendapatkan simpatik dan toleransi. Karena mereka merasa saya perempuan, dan kamu juga perempuan, yang sama-sama butuh tempat duduk, tuturnya.